Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore kawan pajak, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami KPP Pratama Bau-Bau dalam live IG KPP Bau-Bau. Oke. Edisi kali ini tema apa yang mau kita angkat? Ya, kali ini kita akan membahas tentang Cortex, Bu ya. Teks, apa itu konteks? Kita wajib pajak perlu tahu mengenai konteks ya. Iya. Oh ya, sebelum kita lanjut, kita belum perkenalan dulu Ya, ya. kita perkenalan dulu, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari tim penyuluh KPP Pratama Bau-Bau dan saya Mirta dari seksi pelayanan KPP Pratama Bau-Bau. Salam kenal kawan pajak. salam kenal kawan pajak. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang Cortex. Iya, Cortex. Mungkin kawan pajak sudah sering dengar atau sering melihat di Instagram mungkin ya, Cortex, tapi belum tahu apa itu Cortex. Nah, mungkin dari Bu Mirta, sebenarnya apa sih Cortex itu, Bu? Jadi konteks ini sebenarnya penyebutan sederhana dari sistem inti administrasi perpajakan yang baru yang saat ini sedang dikembangkan dan sebentar lagi akan diluncurkan kemarin ya. Nama aslinya panjang, Cortex Administration System, tapi untuk kemudian kedepannya kita sebutkan saja sebagai Cortex. Jadi intinya sistem inti perpajakan. Kenapa kita perlu ada pembaruan atau rancang ulang dari sistem ini administrasi perpajakan, nanti akan kita bahas lagi. Oh iya. Lebih dalam lagi setelah ini. Jadi Cortex itu sistem inti administrasi perpajakan. Iya. Ya. Tadi langsung aja, Bu, kenapa kita perlu beralih ke Cortex ini, Bu? Kenapa kita tidak pakai DJP online saja yang sekarang? Kenapa? Apa urgensi dari penggunaan Cortex ini? Nah, kenapa dari sistem yang lama kita perlu mengembangkan sistem baru yang ada dalam konteks ini? Jadi sistem yang sebelumnya ini masih terpisah-pisah, terpecah-pecah, belum terintegrasi menjadi satu kawan pajak ya. Jadi misalnya seperti selama ini kawan pajak kalau misalnya melaporkan SPT tahunan itu kan melalui DJP online ya. Kalau misalnya online melalui filing di DJP online. Tapi misalnya laporan SPT masa PPN sendiri belum terintegrasi di DJP online. Kita harus buka e-faktur ya, mengambil nomor seri di Innova. Banyak sekali dari kacamata wajib pajak itu banyak sekali aplikasi yang harus dibuka untuk bisa memanfaatkan layanan perpajakan. Itu baru dari sisi wajib pajak. Dari sisi petugas pajak pun sama. Ada begitu banyak aplikasi dari berbagai proses bisnis yang masih terpecah-pecah, terpisah-pisah belum menjadi satu, sehingga dipandang perlu untuk menyatukan, mengintegrasikan sistem untuk menjadi satu rumah ya. Dalam satu rumah untuk memberikan kemudahan baik kepada wajib pajak maupun kepada petugas pajak. Jadi karena sistem yang ada saat ini belum mencakup seluruh proses bisnis yang ada. Iya, sebenarnya ada banyak kan. Ada banyak. Sudah tapi masih terpisah-pisah ya. Belum Iya. terintegrasikan menjadi satu. Jangankan wajib pajak ya, mungkin bagi yang petugas pajak yang sudah familiar dengan sistem sendiri, ini menjadi kesulitan tersendiri ya. Iya. Nah, fokus kita adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan itu dengan menjadi menyatukan berbagai aplikasi, mengintegrasikan gitu. dalam satu atap satu rumah, supaya wajib pajak ketika membutuhkan layanan perpajakan tidak perlu harus membuka berbagai aplikasi atau sistem. Jadi pada dasarnya sebenarnya ada 21 proses bisnis. Ya. Banyak sekali, Bu. Di internal Direktorat Jenderal Pajak, tetapi yang didesain ulang ya ada beberapa proses bisnis, tetapi yang hari ini mau kita bahas mungkin tidak semuanya, hanya beberapa saja yang mungkin akan berkaitan atau memberikan dampak langsung ke wajib pajak. Yang pertama, proses bisnis yang ada registrasi. Ya, jadi ada 5 proses bisnis yang berhubungan langsung dengan wajib pajak ya. Yang pertama ada registrasi, proses bisnis registrasi atau pendaftaran, kemudian ada proses bisnis pembayaran, pelaporan SPT, taxpayer account management, ini yang baru, Bu ya. Taxpayer account management. Kemudian proses bisnis layanan perpajakan. Layanan perpajakan ya. Dan semuanya itu, lima-limanya itu nanti akan bisa diakses langsung oleh wajib pajak di yang namanya taxpayer portal ya, Taxpayer portal atau portal wajib pajak nanti di konteks ini. Jadi begitu banyak manfaat yang dirasakan dalam konteks ini, Bu ya. Mudah-mudahan ya kedepannya. Baik dari
pajak maupun petugas pajak sama-sama merasakan manfaat dari Cortex ini. Ya, harapannya seperti itu. Kemudian mungkin untuk perubahan-perubahan yang ada Ibu, apakah banyak perubahan yang ada di setiap proses bisnis itu? Mungkin kita mulai dari proses bisnis registrasi. Apa aja perubahan yang ada dalam proses bisnis registrasi? Jadi kalau di proses bisnis registrasi ini mungkin perlu kita luruskan dulu ya, registrasi ini tidak hanya mencakup prosedur pendaftaran wajib pajak saja, tapi dari hilir, dari mulai pendaftaran sampai ke penghapusan NPWP ini semuanya satu siklus dalam probis registrasi. Jadi termasuk di dalamnya misalnya ada perubahan data wajib pajak, kemudian pengukuhan PKP, sampai NPWP dilakukan, itu semuanya tercakup dalam proses bisnis registrasi. Nah, di registrasi sendiri yang tadinya kita untuk pendaftaran bisa di berbagai channel memang sudah diakomodir ya. Namun kedepannya dipermudah, tidak hanya pendaftaran mungkin secara online bisa dilakukan, tapi tidak terbatas hanya bisa dilakukan pendaftaran di tempat terdaftar wajib pajak saja. Selama ini kan kita kalau misalnya pendaftar langsung ke kantor pajak kan yang bisa kita layani hanya yang pada KPP terdaftar. Ya, betul. Kalau counter ya, tapi kalau melalui channel online memang bisa dilakukan di mana saja. Ya. Jadi adanya kemudahan registrasi bagi wajib pajak. Kemudian juga yang sudah berjalan saat ini ada kesederhanaan dalam NPWP, itu adanya single identity, Bu ya. Betul. Nah, ini yang tadinya sudah banyak diperhatikan di negara maju ya Kak. Iya. Akhirnya kita juga akan mempraktekkan menggunakan satu identitas nomor induk kependudukan untuk kedepannya melaksanakan hak dan Kewajiban perpajakan. Iya. Jadi adanya satu NPWP untuk satu entitas. Ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi nanti kedepannya akan kita menggunakan ini sebagai NPWP. Iya. Ini 16 digit. Nah, lalu bagaimana dengan wajib pajak yang selain orang pribadi gitu kan? Ya, jadi kalau selain OP ada NPWP badan ya, wajib pajak badan. Betul. Wajib pajak badan kita cukup menambahkan angka 0 di depan NPWP-nya saat ini. Jadi kalau NPWP 15 digitnya saat ini kemudian kita tambahkan satu angka 0 di depannya. Kemudian untuk kalau WP cabang kita nantinya akan menggunakan NIPKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi untuk NPWP cabang perbedaannya adalah semula kita untuk wajib pajak yang cabang kan memiliki NPWP sendiri dengan kode yang berbeda ya dengan NPWP pusatnya. Namun nanti kedepannya tidak ada lagi NPWP cabang, tapi hanya menggunakan NPWP pusat, tetapi nanti setiap cabang akan memberikan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi pelaporannya juga terpusat satu saja, yang tadinya semula masing-masing NPWP cabang harus melaporkan kewajibannya tersendiri terpisah dari pusat, jauh dipusatkan ya. Kedepannya semuanya dipusatkan di satu NPWP saja. Ya. Itu tadi apa pelajarannya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, ini adalah nomor identitas yang terdiri dari 22 digit. Banyak sekali ya. Ini 16 digit ditambah 15 digit dari NPWP pusat ditambah dengan 6 digit. Ya. 6 digit yang nanti akan digenerate otomatis oleh sistem. Seperti itu. Sudah cukup banyak dari proses bisnis registrasi. Ya. Tadi selain registrasi ada proses bisnis pembayaran juga, Bu. Dan apa saja kalau untuk pembayaran, apa saja perubahan yang ada dalam proses bisnis pembayaran? Nah, yang untuk pembayaran ini menarik ya karena ada hal yang baru. Semula kita kalau untuk melakukan pembayaran pajak kita kan harus bikin kode billing dulu ya. Kode billing, lalu kode billing itu di sini kita bikin hanya bisa satu jenis pajak. Satu masa pajak ya kan. Tidak kalau satu penerapan pajak ya. Hanya bisa menggunakan satu kode billing. Nah, nantinya kode billing ini bisa digunakan, satu kode billing bisa digunakan untuk lebih dari satu jenis pajak, lebih dari satu masa pajak, dan lebih dari satu penetapan pajak. Seperti itu. Lalu yang barunya lagi nih ada yang namanya deposit pajak. Deposit pajak. Deposit pajak ini jadi wajib pajak ini bisa istilahnya menambahkan saldo masukkan deposit yang nantinya itu belum terikat langsung ke satu jenis pajak tertentu, tapi ketika nanti
seperti dompet digital gitu. Betul, tinggal nanti pemindahan kupon secara otomatis. Dan ini nanti mengurangi resiko keterlambatan penyetoran pajak gitu ya kan, karena tanggal di mana kita memasukkan deposit pajak itu dianggap sebagai tanggal pembayaran. Jadi tanggal kita masukkan itu jadi tanggal pembayaran. Jadi buat yang kadang-kadang suka wajib pajak yang kadang-kadang suka mepet-mepet bayarnya, telat-telat bayarnya, mungkin bisa diantisipasi dengan ada deposit pajak ini ya. Iya tuh. Jadi menarik sekali yang terkait pembayaran ini tadi, satu kode billing untuk beberapa jenis pajak atau masa pajak ya. Kemudian adanya deposit pajak yang baru. Ya, ada deposit pajak. Kemudian kami juga mengingatkan untuk kawan pajak, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung. Ya silakan saja diketikkan, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau hanya sekedar berkomentar juga boleh. Ya boleh. Silahkan. Kemudian selanjutnya untuk proses bisnis pelaporan SPT. Oh ya, untuk proses bisnis pengelolaan SPT ini gimana ya perubahannya ya? Iya. Kelebihannya gimana di konteks nanti kelebihannya apa dibandingkan dengan sistem yang lama? Satu yang paling menonjol nanti untuk pengelolaan SPT khusus untuk wajib pajak orang pribadi, SPT-nya ini hanya terdiri dari satu jenis. Satu jenis saja. Tadinya kan kita ada SPT 1770SS, 1770S, 1770 polos ya. Nantinya tidak ada wajib pajak tidak perlu memilih saya harus melapor pakai formulir yang mana nih, tidak usah. Nanti langsung mengisi secara melalui sistem sesuai dengan kategori wajib pajaknya, jadi tidak perlu memusingkan mau menggunakan formulir yang mana. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, akan mengarahkan langsung. Kalau misalnya kategori dengan pertanyaan A terjawab, terus kemudian akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah semua pertanyaan terjawab, nanti akan secara sistem langsung diarahkan dengan formulir yang sesuai. Oh iya, itu untuk pelaporan SPT tahunan. Kemudian untuk proses bisnis pengelolaan SPT ini nanti juga yang diharapkan bisa memberi kemudahan kepada wajib pajak, karena nantinya akan terintegrasi dengan proses bisnis lainnya, mulai dari penerbitan e-Bupot, e-faktur. Ini nantinya akan langsung terpopulasi atau terhubung dengan SPT-nya. Jadi misalnya lawan transaksinya atau pemberi kerjanya atau pihak yang bertransaksi intinya lah ya, menerbitkan bukti potong atau faktur ini nanti akan langsung masuk ke akun dari lawan transaksi atau pihak yang dipotong atau dipungut. Jadi langsung masuk ya. Jadi kita sebagai pihak lawan transaksi atau yang pihak yang dipotong atau dipungut, kita juga bisa langsung memantau sebenarnya atas penghasilan saya atau atas transaksi yang saya lakukan ini sudah dipotong atau dipungut pajaknya atau belum. Ya, itu jadi seperti mekanisme pemantauan dari dua sisi ya. Jadi bukti potong dari pemberi kerja dan lawan transaksi langsung masuk ke akun kita ya. Sudah diterbitkan, disatuin oleh lawan transaksinya akan otomatis langsung masuk ke kita sebagai lawan transaksi. Jadi tidak perlu meminta mana bukti potong saya, mana bukti saya, gitu. Langsung nanti akan masuk melalui notifikasi ya, ada notifikasi tersendiri di aplikasi masing-masing wajib pajak. Kalau misalnya sudah ada dipotong atau faktur yang diterbitkan oleh lawan transaksi yang berkaitan dengan transaksi digital. Kemudian juga untuk SPT masa itu ya. Kalau dulu kan kita minta nomor seri faktur. Ya, untuk PN ya, kita harus minta nomor seri. Nah, depannya gimana nih Kak ini? Kalau kedepannya nanti akan bergerak secara otomatis, jadi kita tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur, akan tergenerate langsung secara otomatis. Ya. Oke. Lanjut kemudian Ibu. Ini untuk tadi terakhir kita sampai ke laporan SPT masa ya? Iya. Laporan SPT masa. Nah sekarang kita ingin menginformasikan mungkin satu hal yang baru ke wajib pajak ya. Jadi ada yang namanya taxpayer account management. Oh iya, taxpayer account management. Ini jadi nanti dari akun wajib wajib pajak akan bisa melihat profil lengkap wajib pajak. Yeah. Setiap perubahan data yang terjadi juga akan bisa dipantau secara real time. Misalnya wajib pajak juga mengajukan permohonan atau permohonan administratif perpajakan atau meminta layanan perpajakan edukasi juga misalnya ya, itu bisa dipantau langsung dari akun wajib pajak ini masing-masing. Misalnya permohonannya sudah sejauh mana di prosesnya. Jadi tidak perlu
ada juga yang namanya taxpayer ledger. Taxpayer ledger. Ya, jadi dari taxpayer ledger ini wajib pajak bisa melihat, misalnya wajib pajak punya tunggakan pajak ya, tunggakan pajak yang masih belum dibayar. Nanti dari akun wajib pajak itu akan muncul dari di taxpayer ledgernya. Nah, misalnya ada penetapan pajak, ada berupa surat tagihan pajak atau surat penetapan pajak prabayar yang masih tertunggak, nanti dari situ bisa langsung terhubung juga nanti ke proses pembayaran. Kita memberikan giling nih kan dari ketetapan yang sudah dari taxpayer ledger itu, kita bisa proses langsung pembuatan giling dari menu pembayaran, ya payment atau pembayaran dari konteks itu, dari taxpayer portal yang sama. Jadi tidak perlu hubungi kantor pajak untuk bikinkan giling gitu ya. Biasanya kan wajib pajak kalau mau bayar pajak harus hubungi dulu. Baik datang langsung atau melalui WhatsApp helpdesk atau mungkin melalui print pajak ya, print pajak. Nah ini dengan sistem yang baru ini nanti begitu wajib pajak punya tunggakan akan muncul langsung dalam menu. Betul, dalam menu taxpayer ledger ini. Begitu pula kalau misalnya wajib pajak punya kelebihan pembayaran pajak ya, kelebihan pembayaran pajak yang bisa diklaim, bisa dimintakan pengembalian, itu juga akan tertampil langsung di akun masing-masing wajib pajak. Jadi akan menampilkan dua sisi itu, debit dan kredit. Debit dan kredit, tapi utangnya muncul, utangnya juga muncul gitu kan ya. Dan untuk misalnya mau minta dikembalikan juga bisa langsung diproses permohonannya di konteks juga di tax formal itu ya. Oh itu Bu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru dalam Cortex ini. Hal-hal yang baru dan insya Allah memudahkan bagi semua pihak ya. Iya, baik dari sisi wajib pajak dan petugas pajak. Ya. Terus yang menarik lagi nih Kak Rey, ini kan dari sisi Kak Rey sebagai petugas pemilu, ada fitur di Cortex yang namanya yang berkaitan dengan probis layanan perpajakan. Bisa nggak kalau dijelaskan di probis layanan perpajakan ini apa yang bisa dimanfaatkan oleh BPD dan perbedaannya apa sih dengan yang sebelumnya? Ya, jadi ada yang baru yaitu proses bisnis layanan perpajakan gitu ya. Jadi di layanan perpajakan ini nantinya dalam Cortex akan menyediakan ada jenis layanan edukasi, layanan interaktif dan layanan administratif perpajakan yang disediakan dalam satu pintu semuanya. Dan layanan ini dapat diakses oleh baik wajib pajak maupun non wajib pajak. Jadi wajib pajak yang ingin melakukan, yang ingin lebih paham, yang ingin mengetahui perpajakan lebih dalam lagi bisa nanti mengakses layanan edukasi perpajakan yang berisi tentang aturan-aturan perpajakan yang terbaru pastinya. Kemudian jadi yang belum punya NPWP itu sebenarnya juga bisa ya. Iya. Menjadi wajib pajak kalau kita mengakses Cortex ini, sistem taxpayer portal ini kita bisa minta diadakan penyuluhan gitu. Iya, bisa. Minta diadakan penyuluhan bisa diajukan melalui akun ya. Dan juga proses ini terintegrasi dengan proses bisnis lain sehingga memudahkan pelacakan riwayat penggunaan wajib pajak seperti itu. Jadi satu sama lain semuanya saling terhubung ya Kak Rey. Iya. Baik, mungkin kita coba cek dulu apakah ada pertanyaan. Komentar. Sepertinya mungkin sangat jelas ya. Sudah sangat jelas mungkin penjelasan dari kita nih Bu. Teman-teman ini sebenarnya sesi kita kali ini baru pembuka saja ya. Iya. Pengenalan awal kepada kawan pajak mengenai apa itu Cortex. Nanti mungkin kita akan buat sesi-sesi lanjutan untuk mengulik lebih dalam mengenai Cortex ya. Sebenarnya Cortex ini juga sudah disosialisasikan ke wajib pajak ya, mulai bulan Agustus, akhir Agustus sampai September ini. Kantor-kantor pelayanan pajak sudah melakukan sosialisasi ke wajib pajak terbatas ya, 100 wajib pajak di tiap kantor pelayanan pajak. Walaupun mungkin di antara kawan pajak ada yang ingin ikut serta, ingin ikut belajar ya, ingin tahu lebih jauh mengenai apa itu Cortex, tapi kemarin belum termasuk di dalam wajib pajak yang kami undang. Nah ini kami akan
mulai bulan depan ya, karena Oh, ya iya, bulan Bu. September sampai akhir tahun sampai bulan Desember kami akan mengadakan kelas pajak 1 kali setiap minggunya. Jadi nanti kawan pajak yang tertarik untuk mengikuti kelas pajak bisa mendaftar. Bagaimana cara pendaftaran nanti akan kami informasikan kemudian. Maka pantau terus di IG kami ya. Iya, di @pajak bau-bau. Pajak bau-bau ya. Kemudian satu lagi selain kita mengadakan kelas pajak, bagi kawan pajak yang mungkin tidak punya waktu luang untuk misalnya datang kemarin secara langsung untuk belajar, Iya. bisa juga mempelajari Cortex itu melalui simulator. Simulator, iya. Nah, kalau punya koneksi internet ya dan sudah bisa mengakses DJP online ya, tidak lupa Evin bisa mengakses DJP online, bisa masuk ke DJP online masing-masing. Jadi Bisa teman-teman dilihat kawan banyak pajak ya? ya, kawan pajak dapat mengakses melalui DJP online nanti melakukan pendaftaran simulator Cortex. Ya, nanti ada di sebelah kanan atas kalau tidak salah ada icon pendaftaran simulator Iya, Cortex. ada. Nah, diklik saja, kemudian kalau datanya sudah sesuai, dimasukkan kode keamanannya atau captcha-nya. Ya, lalu Kalau submit. Nah, nanti kalau sudah ada centang hijau itu berarti registrasinya sudah sukses. Nanti akan dikirimkan username dan password ke Password, email ya. masing-masing. Maksimal 3 hari seharusnya sudah masuk email dari Iya. Cortex-nya ya. Ya, jadi kawan pajak langsung dapat mengakses mencoba Betul. Cortex ini melalui simulator Cortex tadi. Ya. Kak Rey sudah coba simulasinya? Ya, baru coba kemarin ya Bu ya. Ya, saya baru sampai registrasi saja ini, belum dapat aksesnya. Saya baru intip-intip juga. Nanti kita bisa belajar bareng ya kawan pajak ya. Iya. Melalui simulator. Kalau mau berkunjung langsung ke kantor pajak juga boleh. Kami membuka layanan helpdesk setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 17 WITA. Iya. Ya. Dan juga kami ada layanan di KPPN Filial di daerah Betul, Wakatobi. untuk Bu, ya. yang berlokasi di Wakatobi, Iya. di Wanci khususnya ya, kalau di Wanci Wangi bisa mendatangi layanan filial kami di KPPN Wanci setiap sebulan sekali. Untuk jadwalnya biasanya di minggu pertama atau minggu kedua setiap Iya. bulannya. Kemudian terakhir ada pesan yang ingin disampaikan? Oh ya, satu hal yang ingin kami sampaikan bagi kawan pajak bersiap-siap mulai mengimplementasikan Cortex ini supaya nanti layanannya bisa diberikan dengan nyaman dan semua berjalan lancar. Diharapkan kawan pajak yang sudah memiliki NPWP segera, yang sudah belum melakukan pemadanan ini segera melakukan pemadanan, karena kalau nanti tidak melakukan pemadanan yang belum dipadankan, kawan pajak tidak bisa mengakses aplikasi yang baru. Iya. Ya. Jadi untuk kawan pajak segera lakukan pemadanan NIK. Betul. Setelah selesai IGLAT ini bisa langsung dilakukan atau sekarang juga Bu? Iya. Sekarang juga. Cepet ya. Cuma Iya. 1 menit Langsung buka DJP online masing-masing. Kalau Pak Evin hubungi kantor pajak terdekat ya untuk bisa mengakses DJP online kawan pajak. Dan juga untuk kawan pajak yang belum melakukan SPT dapat untuk segera melakukan SPT. Nah, betul. Walaupun memang sudah lewat periode pelaporannya, tetapi tidak apa-apa kawan pajak tetap dilaporkan saja SPT tahunan maupun SPT masa yang masih menjadi kewajiban kawan pajak sekalian. Terakhir mungkin ya, tetap ikuti perkembangan perpajakan dengan tetap mengikuti dan memfollow akun Instagram Pajak Bau-Bau ya. Tuh, pajak bau-bau atau kalau Dijen Pajak RI juga bisa. Ya, Dijen Ya. Pajak RI. Oke. Ada lagi Bu? Dari saya cukup Pak Rey. Dari saya juga cukup. Ya, tidak ada pertanyaan ya Bu ya. Operator bagaimana? Oke. Kayaknya cukup. Baik. Dari kami sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya Melody dan Saya Mirta. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi